Nah, kita masuk pada fungsi komposisi. Jadi, ketika kita punya dua fungsi atau lebih, ternyata dua fungsi atau lebih fungsi tersebut itu dapat kita kombinasikan untuk membentuk suatu fungsi yang baru. Jadi, beda halnya pada saat kita mengoperasikan secara aljabar, ya, dua fungsi. Yang di video sebelumnya ada fungsi F tambah G, F kurang G, F kali G, dan F bagi G. Seperti pada bilangan real, ya, itu kita operasikan. Nah, ternyata fungsi itu juga bisa dikombinasikan, dikomposisikan. Jadi, gambarannya seperti ini. Ketika kita memasukkan suatu nilai X pada suatu mesin yang menjalankan suatu aturan G, maka outputnya itu akan keluar GX. Nah, ketika GX ini kita masukkan ke dalam mesin yang mempunyai aturan F, maka keluarannya itu adalah FGX. Nah, jadi dari komposisi dua mesin ini, G dan F, ketika kita masukkan X, maka keluarannya itu adalah FGX. Akan berbeda ketika dua fungsi ini saling bertukar. Jadi misalkan X ini kita masukkan kepada mesin yang memiliki aturan F, maka yang keluar adalah Fx. Dan ketika Fx ini kita masukkan kembali ke dalam mesin yang mempunyai aturan G, maka dia akan mengeluarkan Gfx. Tuh, ya. Jadi akan berbeda. Nah, sama halnya juga kita menggambarkan sebagai garis bilangan seperti ini, ya. X kita operasikan secara garis dengan aturan G akan menghasilkan Gx, kemudian Gx kita operasikan dengan aturan F akan menghasilkan Fgx. Nah, Fgx ini kita bisa menulisnya sebagai F noktah G. Jadi, bulatan kecil ini kita sebutnya sebagai noktah. Jadi, terkadang ada yang membacanya F noktah G atau ada yang membacanya sebagai F bundaran G. Itu menunjukkan bahwa F komposisi dengan G. F komposisi G. Nah, komposisi dari fungsi Fx dan Gx ini didefinisikan sebagai G noktah Fx itu akan sama dengan G Fx. Nah, jadi kalau dia urutannya F noktah G, F noktah Gx, maka dia adalah Fgx. Nah, dengan catatan bahwa range dari fungsi f ini jika kita iriskan dengan domain dari fungsi gx itu tidak merupakan himpunan yang kosong. Jadi nilainya ada satu, paling tidak ada satu unsur yang merupakan irisan dari kedua himpunan ini. Jadi himpunan range dari f dan himpunan domain dari g. Nah, kemudian sifat-sifat dari fungsi komposisi itu yang paling krusial bahwa dia tidak berlaku hukum komutatif. Jadi F noktah G tidak akan sama dengan G noktah F. Begitupun pada sifat asosiatif, pada fungsi komposisi ini dia berlaku sifat komutatif. Jadi F noktah G kemudian dinoktahkan kembali ke H itu akan sama jika kita mengkomposisikan G dan H dulu pertama, kemudian mengkomposisikannya ke F. Lalu domain dari G noktah F itu merupakan bagian dari domain dari F sendiri. Dan domain G itu merupakan
bagian dari range dari fungsi f. Tapi bila domain G-nya itu sama dengan f(f)-nya atau range fungsi f-nya, maka domain dari G nokta f itu tidak lain adalah domain dari f itu sendiri. Gitu ya.